Assalamualaikum Sobat Ngobrol, kenalin nama aku Cindy Selvina Putri. Nah, kali ini kita ada podcast untuk ngobrol-ngobrol nih. Nah, namanya NFE Talk. Jadi NFE Talk ini singkatan dari Non-Formal Education Talk. Nah, di podcast ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang seputar dunia perkuliahan, termasuk tentang jurusan pendidikan luar sekolah. Nih, di podcast pertama ini kita kedatangan tamu istimewa dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Kak Farah. Wow, meriah sekali ya Kak Cindy. Sebelum kita bincang-bincang, coba deh kakak perkenalan dulu supaya kakak itu dikenal sama sobat-sobat ngobrol di rumah. Oke, sobat ngobrol, kenalin aku Farah dari jurusan pendidikan luar sekolah. Dari sini aku sekarang semester 4, teman-teman. Gimana kabarnya Kak Farah? Alhamdulillah kabar baik Kak Cindy. Kak Cindy sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Semoga sobat ngobrol di rumah juga sehat-sehat ya. Jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, karena pandemik ini alhamdulillah agak surut ya Kak ya. Alhamdulillah semoga tahun depan tidak ada pandemi lagi. Amin. Nah, kita kali ini bakalan mengulik-ngulik tentang apa sih PLS itu Kak gitu. Apa sih HMJ itu? Nah, di sobat ngobrol di rumah pasti penasaran, kenapa sih harus HMJ? Kenapa sih harus PLS gitu ya? Nah, kenapa sih apa yang buat kakak pengen masuk PLS gitu? Kenapa PLS gitu? Pada tanya-tanya ini Kenapa di PLS? Nah, karena yang pertama saya merasa kalau saya punya passion di PLS gitu. Wow. Kalau bicara soal sejarahnya panjang. Wow, gitu Kak Cindy. Passionnya itu apa sih Kak? Passionnya apa aja dari Kak Farah? Kalau passion saya sendiri, saya suka untuk berbaur kepada masyarakat gitu. Nah, pendidikan luar sekolah sendiri kan sangat memiliki jiwa sosial yang sangat kuat, sangat rekat gitu kan Kak Cindy. Jadi itu sesuai dengan passion saya untuk terjun di dunia masyarakat, pemberdayaan masyarakat, fasilitator, dan lain sebagainya. Luas sekali. Jadi di PLS ini kita bukan kayak ngajar gitu bukan ya Kak, jadi kita lebih ke fasilitatornya gitu ya. Tapi kalau kita mau ngajar juga bisa sih Kak Cindy ya. Mungkin Kak Cindy kan masih semester berapa Kak? Semester 2. Kalau semester 2 jadi masih belum tahu banyak sih tentang PLS itu gimana. Belum dapat materi tentang parenting. Benar banget Kak. Pendidikan anak usia dini juga belum dapat ya Kak. Jadi berhubung nanti bisa terjun di dunia pendidikan anak usia dini juga gitu. Kak, yang sejauh ini ya Kak, apa yang kakak tahu tentang PLS itu gitu? Apa yang kakak tahu tentang PLS kayak jurusan ini tuh kayak tegas gitu, kayak kaku banget apa gimana gitu? Kalau pengalamanku selama 4 semester ini ya, PLS itu sangat fleksibel Kak Cindy. Jadi kita tidak harus dituntut untuk bisa terjun di pemberdayaan masyarakat. Kita juga tidak dituntut untuk harus bisa menjadi sosok pendidik gitu. Jadi sangat fleksibel dan ilmu yang kita pelajari juga bukan semata-mata hanya ilmu eksakta saja, tapi juga ada ilmu sosialnya. Gitu Kak Cindy. Gitu. Jadi untuk Kakak Farah ini ya, ini aku mau ngobrol sebentar, curhat. Gimana sih rasanya jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan gitu? Kalau rasanya sejujurnya itu adalah suatu beban moral tersendiri bagi saya ya untuk melaksanakan tanggung jawab yang sudah diamanahkan teman-teman kepada saya sama Kak Hanifah selaku wakil saya gitu Kak Cindy. Jadi beban moral dan ya buat enjoy aja lah gitu. Sama belajar juga untuk manajemen suatu organisasi, manajemen sumber daya manusia. Saya mempelajari juga itu. Kenapa sih Kak Farah itu lebih milih ikut organisasi gitu? Kenapa nggak kuliah aja atau mungkin kuliah sambil kerja? Mungkin kan banyak banget sih ya anak-anak zaman sekarang, mahasiswa sekarang itu aku tuh pengen dapat uang, aku tuh pengen ngebantu beban keluarga gitu, nggak jadi beban keluarga gitu. Kenapa kakak
kenapa nggak milih kuliah aja gitu, nggak usah ikut organisasi Iya. gitu? Sebagian besar mahasiswa memang berpendapat kalau lebih penting kuliah saja biar lebih fokus gitu mungkin ya. Dan sebagian besar juga berpendapat kalau penting untuk ikut organisasi gitu. Kalau saya berjalan di tengah-tengahnya saja. Jadi kuliah sama organisasi itu sama-sama penting dalam hal mengembangkan potensi diri saya gitu. Selain mengembangkan potensi nih Kak, apa sih manfaat lain dari ikut organisasi yang ada di universitas ini Kak? Oke, bicara soal manfaat ya. Iya, benar. Manfaat selama saya menjadi pengurus HMJ organisasi di kampus, pertama pasti saya dapat pengalaman yang lebih dong. Ya, Benar. teman-teman yang kuliah pulang atau kuliah nugas itu Iya. kan belum mendapatkan sensasi yang saya dapatkan. Seperti saya pernah membuat suatu program dan program itu sukses serta kendala-kendalanya apa aja itu kan suatu pengalaman bagi saya Iya, gitu. gitu. Selain itu saya juga ada panggung untuk mengembangkan diri, mengaktualisasikan diri. Seperti saya pernah menjadi moderator, menjadi MC formal, non formal. Itu kan kita dapatkan di ilmu organisasi. Iya, jadi benar banget yang dikatain sama Kak Farah ini tadi. Jadi kalian kalau ikut organisasi itu benar banyak banget Manfaatnya gitu ya, Kak. pengalaman juga. Jadi kalian dapat belajar hal-hal Hal baru. baru. Termasuk aku pertama kali nih guys, manggung pertama kali bicara di depan kamera. Karena sebelumnya aku nggak suka kayak di depan kamera, di depan panggung, nggak suka banget gitu. Karena aku biasanya di belakang kamera nih Kak, aku di belakang panggung. Karena aku orangnya tuh introvert gitu, nggak suka, nggak kayak kakak nih kayak mudah berbaurnya, terus kayak public speakingnya bagus banget gitu. Jangan lebay dong Kak Cindy. Tapi beneran sih, jujur sih dari aku. Nah, kita lanjut aja nih Kak ya. Seputar tentang HMJ nih Kak. Kalau menurut Kakak, HMJ itu terdiri dari apa aja sih strukturnya gitu? Kalau HMJ itu kan organisasi formal ya di dalam kampus, Iya, otomatis setiap organisasi itu ada struktur organisasi ya kan. Nah, kalau HMJ PLS tahun 2021 ini ada strukturnya. Strukturnya terdiri dari 6 departemen dan badan pengurus harian. Kalau badan pengurus harian seperti sekretaris, bendahara, ketua, wakil. Kalau departemennya kita ada 6 departemen, Kak Cindy gitu. Kenapa sih kok ada kayak departemen kayak misal departemen komunikasi, departemen sosial keagamaan, bakat minat. Nah, gunanya dari departemen itu apa aja sih? Ya, jadi setiap departemen tuh Kak Cindy memiliki tujuannya masing-masing kan. Kalau di HMJ PLS kita kan ada kabinet Sri Kandi ya, kabinet di bawah pimpinan saya sama Kak Anifa atas nama kabinet Sri Kandi itu ada 6 departemen kan. Ada departemen bina organisasi, itu bergeraknya di internal. Jadi setiap departemen ini bergeraknya beda. 6 departemen, DPO, Departemen Bina Organisasi, DPL, Departemen Pendidikan dan Literasi, DSK, Departemen Sosial Keagamaan. Lalu ada DBM, Departemen Bakat Minat, Departemen Kewirausahaan, dan departemen yang sedang Kak Cindy tekuni kan ada di Departemen Komunikasi dan Informasi. Iya. Jadi departemen tadi untuk menjalankan visi misi ya Kak. Betul sekali Kak Cindy, untuk menjalankan visi dari Kabinet Sri Kandi. Bener banget. Kalau tadi Kakak bicara tentang Kabinet Sri Kandi, apa sih Sri Kandi itu? Singkatan dari Sri Kandi itu apa aja sih? Oke, kepanjangan dari Sri Kandi. Iya, bener. S, solid. R, reliable. I, intelek. Kreatif. K-nya kreatif. Oh iya Kak, iya kreatif. D-I-nya dinamis. Solid, kreatif, intelek, reliable. Jadi lengkap, paket lengkap ya Kak ya? Paket lengkap, komplit. Seperti kita pesan makanan aja ya. Aduh. Balik lagi ya Kak, kita ngobrol tentang HMJ. Apa aja sih Kak yang perlu dilakuin sama anggota HMJ, termasuk Kakak sendiri sebagai ketua ya kan ya, untuk menjadi HMJ yang lebih baik dari sebelumnya dan akan terus jadi yang lebih baik lagi gitu?
Apa aja yang harus dilakuin? Saya selama ini agar HMJ ini lebih baik ya, gitu kan pertanyaannya ya. Iya benar. Otomatis yang pertama saya lakukan adalah saya harus bisa menyelaraskan tujuan dari teman-teman fungsionaris HMJ. Seluruh anggota kan terdiri dari 38 termasuk ketua dan wakil. Itu kan memiliki tujuannya masing-masing dong teman-teman ini. Benar. Otomatis tugas pertama saya adalah harus menyelaraskan tujuannya teman-teman. Nah, menyelaraskannya ini harus selaras dengan visi kita untuk memberikan manfaat. Memberikan penyadaran kepada teman-teman bahwa kita di sini adalah suatu organisasi, kita di sini organisasi sosial, organisasi untuk memberikan manfaat kepada mahasiswa PLS, jurusan PLS sendiri yang tercinta ini sama masyarakat sekitar, di mana kita harus bisa memberikan manfaat selaku kita adalah mahasiswa kaum berintelek. Katanya seperti itu ya kalau disuarakan ya. Nah, bicara tentang menyebarkan manfaat nih Kak ya. Gimana sih cara HMJ untuk menyebarkan manfaat? Pasti ada program-programnya nih Kak ya. Betul sekali. Nah, program apa yang menjadi unggulan HMJ ini Kak? Program unggulan HMJ tahun ini itu ada PLS Show Kak Cindy dan juga ada podcast ini. Wow, gitu. Selain ada program unggulan tuh program apa aja sih Kak? Ada program pendukung kayak pengabdian masyarakat, forum group discussion tentang kesetaraan gender kita juga ada. Lalu kita mengadakan seminar nasional. Insya Allah semoga lolos ini. Amin ya rabbal alamin. Akan mengundang CEO dari Zenius dengan tema seminar kali ini kita mengangkat digitalisasi pendidikan. Otomatis ini tema yang sangat hangat, tema yang harus diperbincangkan di mana di dunia pendidikan ini bisa bergerak digital. Amin, semoga lolos ya guys, doain ya. Untuk program sendiri ya Kak ya, kan ada nih program pengabdian itu Kak. Iya. Maksudnya itu kayak gimana sih pengabdian, kayak gimana gitu Kak? Jadi pengabdian ini termasuk Tridharma perguruan tinggi kan salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Nah, kami dari organisasi selingkup jurusan harus mengadakan program kerja pengabdian masyarakat Kak Cindy. Nah, kalau kita program pengabdian masyarakatnya insya Allah ini ya kalau pandemi sudah berakhir dan kita boleh melaksanakan kegiatan secara offline dan bisa bertahap, maksudnya nginap, kita bisa mengadakan pengabdian 3 hari di suatu desa. Nah, desa itu kita harus bisa mengembangkan potensinya. Gitu. Sebelum pengabdian tadi ya Kak ya, apa sih yang harus dilakuin sebelum mengadakan pengabdian pengabdian masyarakat? Otomatis kami dari fungsionaris HMJ pembentukan panitia terlebih dahulu. Setelah itu kita analisis dulu atau identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Sudah kita dapatkan ya di mata kuliah kita, di bangku perkuliahan sudah kita dapatkan mata kuliah identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Kita analisis dulu lah kebutuhan desa itu, masyarakat itu apa, permasalahannya apa saja, lalu kita memberikan solusi. Gitulah pekerjaan kita sebagai sosok pendidikan luar sekolah, pejuang pendidikan luar sekolah dan pejuang masyarakat yang sehat, kuat, masyarakat yang berkembang. Benar banget. Jadi untuk pengabdian tadi, sebelum mengadakan pengabdian masyarakat tadi itu guys, kita anggota semuanya panitia itu mengadakan analisis ya Kak, analisis kebutuhan. Apa sih yang perlu dikembangin gitu? Apa sih potensi gitu yang ada di desa itu? Nah, ngomong-ngomong tentang pemimpin ya Kak ya, kita luar jalur. Oke. Kita luar jalur, ngomong tentang pemimpin. Apa suka dukanya sih jadi pemimpin HMJ gitu, atau enggak ada sama sekali gitu? Kalau saya menikmati saja sih jadi sosok ketua HMJ ya, menikmati. Kalau kita bikin beban ya semuanya nanti akan jadi beban. Cukup saya berpikir positif feeling, positif motivation, semuanya bisa mengalir, semuanya bisa terlaksanakan dengan sukses. Yang penting semua anggota saya bisa berkembang dan punya potensi, itu aja kalau saya. Gitu. Nah, untuk HMJ nih ya Kak ya, kalau sebagai ketua nih ya, apa sih yang perlu dilakuin oleh sang ketua ya Allah. Sang ketua. Berat banget guys bahasanya. Ya, kayak
gimana sih, apa sih yang perlu dilakuin gitu loh untuk anggotanya. Kayak semisal nih ya, kita harus solid, harus manja-manjain anggotanya, atau harus dielus-elus gitu, apa sih yang Oke. bahasanya gitu loh. Oke. Gimana, apa yang harus dilakuin sih sama kakak? Oke, kalau aku sama Mbak Wakil, Mbak Hanifah tuh sudah sepakat kalau kita harus solid terlebih dahulu. Ketika kita menginginkan anggota kita solid, anggota kita rukun, berarti saya sama Hanifah harus solid dulu, harus rukun dulu sebagai sosok figur di depan kalian gitu. Otomatis nanti kalau kita crash atau apa, pasti kan menstimulus pikiran kalian bahwa ketua sama wakilnya aja gini gitu. Tapi kalau saya sama Hanifah harus solid terlebih dahulu, pasti akan menstimulus pikiran kalian bahwa masuk rek ketua mbak wakilnya solid, arek masuk gak solid, bahasa Jawa. Tetap tidak meninggalkan kejawaannya ya guys ya, mohon maaf. Kita emang hidup di Surabaya, di Pulau Jawa, masa betul. Jawa sih? Ya ampun. Oke, perkenalan ini ada bahasa ya ampun di sini tuh. Ya, itu bahasa yang sering banget yang dikeluarin sama ketua kita ini. Jadi sampai apal banget, sampai di luar kepala gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang anggota nih ya kak ya, gimana sih kalau semisal kan di setiap orang kan memiliki sifat yang berbeda-beda gitu ya. Gimana sih kakak caranya itu kakak menyesuaikan diri sama sifat-sifat anggota yang berbeda-beda tadi gitu? Oke. Kalau saya cukup jadi diri sendiri saja sih. Wow. Nggak usah pasang ya. Topeng. Kalau kamu pemimpin, kamu harus sangat berwibawa dan tegas atau dan sebagainya. Enggak. Kalau saya sih ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin punya versinya masing-masing ya. Iya pasti. Kalau saya cukup jadi diri sendiri karena teman-teman ini kan kalau mengenali karakter, otomatis kita sebagai ketua yang strukturnya di atas harus turun ke bawah mengenali anggotanya. Benar banget. Kita harus menjalin komunikasi dulu sama anggota-anggotanya. Untuk menjalin komunikasi ini kadang ada anggota yang takut dong sama ketuanya. Aku wedi rek ambek ketuae. Tapi alhamdulillah aku enggak. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi Kak Farah ini mungkin ikut kayak ini ya, metodenya Bu Risma, karena Bu Risma itu juga turun kan ke lapangan, jadi nggak di sebagai ketua aja, juga sebagai teman curhat gitu. Ya, jadi betul. Kak Farah ini nggak memposisikan sebagai pemimpin aja sih, sebagai teman juga ya kak ya. Iya. Gitu. Karena kalau menurut saya ya, kita harus mengenali kehidupan dari anggota kita dulu. Anggota kita itu orangnya seperti apa, kehidupan di rumah itu seperti apa. Otomatis kita harus komunikasi dong, komunikasi langsung sama teman-teman anggota. Hampir seluruh anggota saya dekati, saya ajak ngobrol, saya suruh curhat, dia punya kekasih apa enggak. Bener banget. Masa punya ketua yang kayak lempeng kayak gimana ya, kaku gitu kan, kayak fleksibel aja kalau saya. Karena kan banding kalau sekolah ini kan juga fleksibel. Ya, fleksibel. Tuh. Otomatis ini ya, teman-teman, kalau nanti kita turun ke masyarakat, otomatis kita kan harus menyatu dengan masyarakat di situ. Bener banget. Nggak boleh kita berdiri kalau kita mahasiswa, kita punya ilmu yang lebih tinggi, terus kita mengajari masyarakat seenaknya. Itu kan nanti bisa membuat hati masyarakat takut, kaku atau dan lain sebagainya. Nah, ini di luar topik pembicaraan ya guys. Kakak Farah ini kan jadi ketua, jadi ikut organisasi gitu ya kak ya. Jadi otomatis waktunya padat gitu kan kak. Padat banget. Nah, kakak Farah ini pernah nggak sih suka sama seseorang atau pernah punya pacar nggak sih? Atau gimana sih cara bagi waktu gitu untuk cowok gitu, untuk pacar, untuk kuliah, untuk organisasi itu mahasiswa biasa. Kebetulan kalau saya, aduh ini kok jadi promo ya. Sesekali siapa tahu jodoh. Kalau menyukai seorang pasti ya ada. Siapa nih pasti bakal mengagumi lah. Tapi kalau untuk pacaran, menurut saya hanya buang-buang waktu saja. Lebih baik kita branding diri, kita mengembangkan potensi aja daripada kita harus buang-buang waktu untuk pacaran. Tapi aku nggak setuju sih. Ya, soalnya kalau kita
misal ada doi atau pacar itu kayak ada penyemangat gitu Kak. Jadi kalau semisal kita lagi capek atau lagi malas banget buat tugas gitu, itu pasti ada kenapa sih gitu, kayak ada yang semangat gitu. Jadi ya mending Kak Farah cari aja. Astagfirullah. Masa cantik-cantik jomblo? Ya ampun. Oke, kan motivasi setiap manusia kan beda ya Kak Cindy ya. Kalau Kak Cindy mungkin kalau punya pacar nanti bisa dijadikan sebagai motivasi, dia bisa memotivasi Kak Cindy gitu kan. Tapi kalau saya, motivasi saya sampai saat ini itu adalah keluarga gitu sih. Wow. Ya emang keluarga itu penting sih Kak. Ya benar. Family is everything. Bener banget, keluarga itu penting banget. Habis keluarga itu pasti teman, kalau enggak doi gitu. Pasangan hidup. Oke, nah kita jadi bahas soal itu nggak sih? Saya nah kita banyak banget apa yang kita tahu dari Kak Farah ini tentang HMJ, PLS, kita udah tahu banyak banget. Nanti kalau semisal teman sobat-sobat ngobrol mau ingin mengulik-ulik lagi, kalian tinggal tanya aja sama nih Kak Farah. Nah ngomong tentang motivasi nih tadi Kak, gimana sih motivasi? Apa sih motivasi kakak untuk mahasiswa jurusan PLS atau mahasiswa UNESA gitu yang menghadapi tugas banyak banget, organisasi yang berat banget gitu? Apa sih motivasinya gitu? Motivasi untuk teman-teman mahasiswa benar ya. Banget ya. Tetap ingat komitmen kalian. Kalau kalian kuliah itu untuk apa gitu. Ingat self reminder. Ya enggak sih bahasanya itu? Benar. Ingat komitmen kalian dah. Untuk mahasiswa yang untuk calon mahasiswa yang maba nih, mau kuliah. Nah, kalau mau tahu seputar jurusan pendidikan luar sekolah, kita menyediakan berbagai platform informasi ya kan Kak Cindy. Kita ada web, ada Instagram, YouTube. Ada channel YouTube dan ada channel YouTube jurusan PLS UNESA gitu. Jadi nanti gampang banget teman-teman untuk mencari informasi seputar PLS. Termasuk kita akan menyiarkan jurusan pendidikan luar sekolah melalui podcast, melalui website, Instagram, dan berbagai program kerja kita juga. Ya ampun, kita banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kak Farah ya guys. Ya biasa saja. Biasalah. Kita udah banyak banget ngobrol-ngobrolnya. Makasih banyak. Kita udahin dulu ya Kak sampai sini podcast kita. Kita lanjut ngomong di belakang panggung ya. Bener banget karena waktunya udah hampir habis gitu. Nah, makasih banyak buat para sobat ngobrol di rumah. Tetap jaga kesehatan ya. Selalu menaati peraturan dan protokol kesehatan. Nah, untuk kalian yang pengen tahu tentang informasi atau konten selanjutnya, jangan lupa kirim masukan. Untuk konten selanjutnya bisa lewat komentar di video atau bisa lewat Instagram. Kalian tuangin apa aja ide kalian untuk konten kita gitu, supaya HMJ PLS ini lebih maju ya nggak sih Kak? Ya betul. Nah, dan pastinya jangan lupa untuk follow IG dan subscribe, like, and comment channel YouTube kita yaitu HMJ PLS ini. Gitu. Ya, tetap support channel ini dengan cara subscribe. Nah, gitu. Nah, sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa teman-teman sobat ngobrol. Kita ketemu di konten-konten kreatif selanjutnya. Terima kasih Kak Cindy. See you teman-teman.